Aduh, lagi dan lagi. Sepertinya masalah per-COD-an ini belum berakhir juga ya. Seperti yang terjadi pada salah satu kurir pengantar barang di Tangerang, Banten ini. Si abang kurir diancam akan diborgol jika tidak mau mengembalikan uang si bapak pembeli sebesar Rp40.000. Si bapak pembeli mengaku bahwa beliau kesal karena barang yang dikirim tidak sesuai pesanan. Si bapak pembeli memesan bolang. Dari si penjualnya mengirim air mineral. Hehehe, yang punya toko suka bercanda nih. Kejadian yang lebih parah dialami oleh akang kurir di Tejolaya, Bogor. Si bapak pembeli sandal menodongkan pistol karena beliau tidak mau membayar paket yang sudah dibukanya. Alhasil, karena penodongan tersebut, si bapak pembeli jadi harus terancam 20 tahun penjara. Aduh, akang-akang kurir, hati-hati ya. Kejadian yang hampir serupa dengan akang kurir ini terjadi juga pada kakak kurir yang mengantarkan barang di Ciputat, Tangerang Selatan. Si bapak pembeli mengancam menggunakan samurai ketika si kakak kurir menolak menggantikan ganti rugi atas paketnya yang kosong. Tapi bukannya dapat ganti rugi karena pengancaman tadi, si bapak harus mendekam di penjara dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Aduh, kenapa ya kejadian seperti ini bisa terjadi? Apa sebetulnya Agan dan Sista sudah paham COD itu apa dan bagaimana ketentuannya? Oke, yuk cari tahu yuk. Sebenarnya, sistem COD ini sudah ada sejak belasan tahun lalu loh. Sistem COD ini bahkan lumrah sejak zaman jual beli di Kaskus. Tapi kenapa ya baru sekarang ini menimbulkan masalah? Kalau menurut Yuswa Hadi, seorang pakar marketing, hal ini menjadikan sistem COD bermasalah karena rantai dalam mekanismenya bertambah panjang. Kalau dulu hanya ada dua pihak, yaitu pihak buyer dan seller. Kalau buyer merasa barang yang dijualnya tidak sesuai, maka penyelesaiannya pun akan diselesaikan di tempat bersama seller. Tapi sistem COD sekarang berbeda. Aktivitas COD saat ini melibatkan 4 pihak. Ada seller, buyer, platform atau e-commerce, dan yang terakhir logistik partner atau kurir. Pada statistik e-commerce 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS, sistem pembayaran COD ini adalah sistem pembayaran paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Setidaknya 73% dari sekitar 17.000 usaha e-commerce di Indonesia. Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia, Bima Laga menjelaskan bahwasanya ada mekanisme yang bisa dilakukan ketika barang yang diantar tidak sesuai dengan pesanan. Caranya adalah dengan melaporkan bahwa barang tidak sesuai kepada platform atau e-commerce-nya. Dari situ, e-commerce akan memastikan bahwa seller tidak akan mendapatkan pembayaran kecuali menyelesaikan permasalahan yang ada dengan buyer. Namun tetap saja, barang yang sudah dikirim harus tetap dibayarkan kepada kurir. Terlebih lagi jika paket sudah dibuka ya. Pembeli pun diharapkan mengerti dan membaca syarat dan ketentuan ketika melakukan transaksi online. Mulai dari memperhatikan barang dan detailnya, komentar yang ada untuk barangnya, serta rating untuk tokonya. Jika masih kurang percaya dengan sellernya, akan jauh lebih baik tidak melakukan transaksi dan mencari seller lain yang lebih bisa dipercaya. Banyak hal yang sebenarnya masih perlu diperbaiki dari sistem COD ini. Entah mungkin dari informasi terhadap para pembeli, asuransi keamanan kepada para kurir, atau lainnya. Yang terjadi dari 3 kasus ini adalah sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang seharusnya tidak memerlukan ancaman kekerasan. Namun, luapan api amarah kadang memang dapat menutup mata moral dan logika. Amarah tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada dari amarah hanya menimbulkan masalah. Kesal dan marah boleh, tapi harus dipikirkan dulu.